Apa kamu kira kiamat bakal tutup dunia? Itu salah. Kiamat itu ada dua. Satu kiamat mati pribadi, yang satu kiamat mati secara bersama. Contohnya tsunami dan musibah lainnya. Terima kasih atas komentarnya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2012. Waktu itu saya masih SMK. Ada seseorang yang mengatakan juga bahwa kiamat atau akhir dari dunia itu tidak ada. Bagi dia, kiamat itu secara masing-masing pribadi. Ketika seseorang meninggal, itulah kiamat bagi orang itu. Jadi dia tidak percaya ada kesudahan akan segala sesuatu ataupun akhir zaman dunia ini. Apakah benar kiamat atau akhir zaman itu tidak ada? Apakah dunia ini akan tetap eksis, bertahan selama-lamanya? Atau akan ada akhirnya di mana akan dimusnahkan atau akan hancur pada waktunya? Pertama-tama dulu kita harus tahu kiamat itu atau akhir zaman itu, yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Disitulah dia akan menghakimi seluruh dunia, dan juga dia akan memusnahkan dunia ini dan menciptakan langit dan bumi yang baru. Kalau kita melihat di kitab 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ketiga, dikatakan di sini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Jadi akan ada orang-orang yang mempertanyakan, bahkan menertawakan, menghina apa kata firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Ayat yang keempat dikatakan, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi mereka akan mengatakan, bukankah Tuhan Yesus sudah berjanji melalui firman Tuhan, dia akan datang kembali? Itulah akhir zaman. Lalu pertanyaan sekarang, mana kedatangannya yang kedua kali? Sudah lama sekali, ribuan tahun. Kalau kita melihat ya, untuk saat ini saja ada 2024 kurang lebih, Tuhan Yesus belum datang kembali. Jadi mereka mengatakan, mana janjinya yang mengatakan dia akan datang kembali? Dan mereka tentunya menertawakan atau memberikan pesan bahwa seolah-olah itu tidak benar. Kedatangan yang kedua kali itu tidak benar. Jadi firman Tuhan pun sudah memberitahu bahwa akan ada orang-orang seperti demikian. Dan ayatnya yang ke-5 dikatakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat yang ke-6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada pernah satu kali Tuhan menghancurkan dunia ini dengan air bah. Air bah itu bukan terjadi secara lokal, tetapi secara keseluruhan, di mana air memenuhi dunia ini dan membinasakan segala sesuatu. Semua manusia meninggal kecuali keluarga Nuh, karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, dengan peristiwa ini harusnya ini menjadi suatu gambaran bahwa akhir zaman itu juga akan terjadi, dan harusnya mereka percaya. Harusnya mereka percaya.
Ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Lihat apa kata firman Tuhan. Bahwa bumi ini, dunia ini akan dihancurkan dengan api yang keluar dari Tuhan ketika akhir zaman itu tiba. Jadi dunia ini menuju kepada satu titik, ya, bukan berputar-putar terus. Kalau kita membaca komentar selanjutnya dari orang yang memberikan komentar ini, dia mengatakan bahwa dunia ini akan selalu terawat, dijaga selama orang baik ada, dan dunia ini akan selalu diperbaharui dengan datangnya orang-orang baru. Nah, itu jawaban yang keliru atau perkataan yang keliru, yang salah. Karena dunia ini akan menuju pada satu titik, itu terakhir, di mana dunia ini akan dihancurkan pada akhir zaman. Kenapa dihancurkan? Karena dunia ini penuh dosa. Dan kalau kita melihat salah satu tanda-tanda akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yaitu di mana orang-orang pada saat itu ya tidak lagi mempedulikan tentang Tuhan, ya mereka akan hidup di dalam dosa, bahkan menghina Tuhan. Nah, jadi dunia ini akan dihancurkan oleh api pada waktunya, pada akhir zaman. Itulah perkataan Tuhan Yesus juga, apa yang akan terjadi di akhir zaman ketika dia datang kembali. Lihat di kitab Matius pasal 24, di sini dikatakan ayat yang ke-29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi akan terjadi kekacauan. Ya, bahkan dikatakan bintang-bintang akan berjatuhan, di mana kita melihat ya akan terjadi kehancuran ya pada alam semesta ini, ya, khususnya pada dunia ini. Dan dikatakan yang ke-30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu Tuhan Yesus akan datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Jadi dunia ini akan hancur pada waktunya. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal yang ke-20, ya pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-11. Ini apa yang akan terjadi ya di masa yang akan datang, atau ini tentang akhir zaman. Apa kata firman Tuhan? Wahyu pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi bumi ya dan langit ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kenapa? Karena dosa, dan nanti di akhir zaman dunia ini akan lebih jahat lagi. Jadi dunia ini dan segala sesuatu akan dimusnahkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di sini ya bumi dan langit tidak ditemukan lagi. Lalu kita bertanya, lalu apakah akan ada lagi langit dan bumi yang baru yang Tuhan akan ciptakan? Jawabannya ya. Lihat Wahyu pasal 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi bumi yang sekarang ini berlalu dalam arti sudah dihancurkan ya, karena dosa. Tuhan harus memusnahkannya dan Tuhan ciptakan langit dan bumi yang baru ya, yang sempurna, yang tidak dicemari oleh dosa. Dan disitulah nanti kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus akan berada di situ. Dikatakan nanti di ayat yang selanjutnya, kota Yerusalem yang baru itu akan turun di langit dan bumi yang baru itu, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, jadi sekali lagi, kiamat dan akhir zaman itu maksudnya adalah dunia ini akan hancur pada waktu yang dimusnahkan oleh Tuhan, ya, akan berakhir, dan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Kita tidak tahu. Ya, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda kedatangannya, tetapi pastinya kapan kita tidak tahu. Jadi itulah mengenai pernyataan ini, dan itulah jawaban firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.